Halo para pecinta film, kali ini aku akan menceritakan film yang alur ceritanya cukup menegangkan nih. Yap, judulnya. Sesuai judulnya, film ini menceritakan tentang sebuah permainan memilih jujur atau tantangan. Seperti di awal cerita ini, kita melihat seorang gadis bernama Giselle sedang membeli sesuatu di minimarket dan di sana dia tanya penjual untuk memilih jujur atau tantangan. Ia memilih tantangan dan mendapat tantangan untuk membakar seseorang yang ada di sana. Ternyata benar-benar dilakukannya. Kenapa ya? Oke, langsung ke alur cerita. Sekelompok pelajar sedang ingin melakukan liburan musim semi. Bernama Olivia dan sahabatnya bernama Marky yang mempunyai pacar bernama Lucas. Tak lupa juga Vanellope dan Tyson yang juga sepasang kekasih. Dan di sana mereka sudah ditunggu temannya di dekat mobil yang bernama Brad. Dan dia merupakan cowok gay. Mereka memutuskan untuk liburan ke pesta pantai. Sampainya di sana, mereka happy-happy bersama dan berpasangan sambil minum bir. Olivia yang tidak mempunyai pasangan sedang berbicara kepada Lucas dan sepertinya Lucas mempunyai rasa kepada Olivia. Sambil santai, Olivia dirayu seorang cowok teman kuliahnya bernama Ronnie. Namun, rayuannya dicekal oleh seorang cowok yang tidak ia kenal. Olivia pun berkenalan dengannya dan ia mempunyai nama Carter. Untuk mendapatkan liburan yang lebih asik, Carter mengajak mereka ke sebuah gereja tua di tengah hutan untuk merayakan liburannya. Sesampainya di sana, mereka bercanda-canda dan bermain sebuah permainan anak kecil, yaitu jujur atau tantangan. Permainan itu membuat rahasia-rahasia dari mereka terungkap. Brad yang seorang gay, Olivia kasih yang terhadap Lucas, dan yang lainnya. Setelah giliran Carter yang ditanya jujur atau tantangan, ia memilih jujur. Vanellope menanyakan apa tujuan Carter kepada Olivia. Carter pun menjawab jujur bahwa ia perlu orang yang banyak teman yang mudah diperdaya. Dan menurut Carter, Olivia lah orang yang tepat. Kaget akan hal itu, Olivia pun menanyakannya. Dan Carter bilang bahwa permainan ini benar-benar nyata dan harus diikuti sesuai dengan aturannya atau mati. Hal aneh pun terjadi. Olivia sempat tidak melihat teman-temannya lagi di sana, namun itu hanyalah halusinasinya saja. Setelah pulang liburan itu, mereka menjalankan aktivitas kuliahnya. Dan di sini Olivia terus saja diikuti oleh permainan tersebut. Ia selalu melihat tulisan jujur atau tantangan. Saat pergi ke perpustakaan, mendatangi sahabatnya Marky, Olivia melihat hal aneh, di mana semua orang yang ada di sana mengatakan jujur atau tantangan. Karena panik, Olivia memilih jujur dan ditantang untuk mengatakan rahasia Marky. Ia pun berteriak bahwa Marky sering menyelingkuhi Lucas. Karena hal itu, Marky marah terhadap Olivia yang telah membocorkan rahasianya. Olivia berusaha menjelaskan kepada Marky tentang apa yang telah terjadi, namun ia menganggap itu hanyalah tipuan. Ronnie yang sedang berada di tempat bermain biliar sedang merayu seorang cewek. Dia di sana ditanyai oleh cewek tersebut untuk memilih jujur atau tantangan. Ia memilih tantangan. Ia ditantang untuk memperlihatkan senjatanya kepada semua orang yang ada di sana. Namun sebelum ia memperlihatkan, banyak cewek di sana yang bilang bahwa senjata Ronnie kecil, sehingga membuat Ronnie malu dan tidak ingin memperlihatkan senjatanya. Karena hal itu, ia tidak melakukan permainan tersebut, dan tiba-tiba wajah Ronnie berubah dan langsung bunuh diri dengan berjalan di atas bola biliar yang membuatnya jatuh dan mati. Olivia dan teman-temannya melihat kejadian itu dari seseorang yang merekam hal tersebut. Melihat itu, Olivia menjelaskan kepada teman-temannya bahwa permainan itu mengikuti mereka. Namun, tetap saja teman-temannya tidak percaya, termasuk Lucas. Lucas yang saat itu pergi karena sedang marah terhadap Marky mendapat giliran permainan itu. Saat di jalan, ia mendengar bisikan, jujur atau tantangan yang berulang-ulang kali. Dia melihat di dinding jalan bertulisan jujur atau tantangan. Lucas merasa tangannya panas dan sakit sekali. Ia melihat timbul tulisan jujur atau tantangan. Karena hal itu, Lucas mengatakan bahwa ia percaya kepada Olivia dan kembali menemui mereka.
menjelaskan apa yang terjadi dan teman-temannya yang belum mendapat giliran tetap tidak percaya. Saat itu, Marky yang mendapat giliran. Ia memilih tantangan dan ditantang untuk mematahkan tangannya Olivia. Olivia pun memaksa Marky melakukannya karena ia tahu dampak apa yang terjadi apabila tidak melakukan hal tersebut. Olivia mengambil sebuah palu dan memberikannya kepada Marky untuk memukul tangannya dengan keras. Marky merasa tak sanggup melakukan itu, namun Olivia tetap memaksanya. Dengan keras, Marky memukul tangan Olivia yang membuat tangannya benar-benar patah. Kalau permainan ini benar-benar nyata, mengerikan juga ya. Penelope dan Tyson yang juga melihat kejadian itu langsung meninggalkan mereka karena tak sanggup lagi melihat hal itu. Marky dan lainnya langsung membawa Olivia ke rumah sakit untuk diobati. Saat di rumah sakit, Brett pergi sebentar untuk membeli minuman. Saat itu ada mayat yang bangun di balik kamar yang ada di belakang Brett dan mencekik leher Brett. Ia mengatakan jujur atau tantangan. Brett langsung memilih jujur. Ia ditantang untuk jujur kepada ayahnya yang seorang polisi bahwa ia seorang gay. Mau tak mau, Brett mengatakannya dengan jujur. Brett pun selamat. Brett mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia telah mendapatkan giliran. Saat itu, Olivia menyadari bahwa permainan itu berurutan, sesuai dengan urutan yang dimainkannya di gereja tua. Mereka langsung mendatangi Tyson yang sedang wawancara kerja, karena mereka tahu bahwa Tyson yang mendapat giliran selanjutnya. Tyson memilih jujur. Ia ditanya tentang mengenai hal rahasia yang dilakukannya, yaitu merubah resep dokter. Tyson tidak mampu menjawab jujur, sehingga ia mati dengan menusukkan sebuah pulpen yang ada di sakunya ke matanya. Mereka pulang. Saat di rumah, Lucas menyarankan kepada teman-temannya untuk memilih jujur saja apabila mendapat giliran permainan tersebut. Saat itu giliran Penelope. Ia berusaha memilih jujur, namun tidak berhasil. Ia terpaksa memilih tantangan. Saat itu, Olivia dan teman-temannya mencari tahu tentang permainan tersebut melalui internet dan ia menemukan video Giselle yang membakar seseorang di minimarket. Mereka merasa Giselle juga terlibat dalam permainan tersebut dan mencoba menghubunginya. Saat keluar rumah, Marky melihat Penelope sedang berjalan di pinggiran atap rumahnya sambil meminum sebotol bir. Ternyata Penelope mendapatkan tantangan untuk berjalan di pinggiran atap rumahnya sampai bir yang diminumnya habis. Dengan hati-hati ia berjalan dan teman-temannya juga ikut membantunya melakukan itu. Di sana, Olivia melihat ancaman bahwa kemungkinan Penelope akan jatuh tepat di pagar rumahnya. Saat minumannya habis, Penelope hampir tak sadarkan diri dan membuatnya jatuh. Namun, Olivia dan teman-temannya telah menyediakan kasur di tempat ia jatuh, sehingga Penelope selamat. Mereka mendapat pesan dari Giselle dan langsung mendatanginya. Mereka menanyakan hal yang dialami mereka itu. Namun ternyata mereka dijebak Giselle. Saat itu ternyata giliran Giselle yang ditantang untuk membunuh Olivia. Giselle menembak Olivia dengan pistol. Namun Penelope yang ada di samping Olivia langsung melindunginya dan membuat ia tertembak. Alhasil Penelope mati. Lucas dan Brett yang menahan perlakuan Giselle melihat wajah Giselle berubah. Dan karena tidak dapat melakukan tantangan itu, Giselle langsung menodong pistol ke kepalanya dan menembak dirinya sendiri. Setelah itu, Olivia mencoba melapor kepada polisi. Namun itu sia-sia. Polisi pun tidak dapat memecahkan masalah itu dan membuat mereka mencari alasan permainan itu sendiri. Saat di rumah, ternyata Olivia mendapat giliran. Ternyata ada sebuah peraturan dalam permainan tersebut, di mana jika pemain memilih jujur berurutan 2 kali, maka yang ketiga harus memilih tantangan. Demi teman-temannya dapat memilih jujur, Olivia saat itu memilih tantangan. Ia ditantang untuk tidur bersama Lucas. Ia memberitahukan hal itu kepada Marky. Ia pun marah dan meninggalkan Olivia bersama Lucas. Lucas bingung mengapa Marky meninggalkan ia berdua. Di sana, Olivia mengatakan mendapat giliran permainan dan ia langsung mencium Lucas.
Lukas mengerti bahwa itu adalah tantangan untuk Olivia. Lukas langsung mencumbunya dengan segera dan mereka mantap-mantap berdua. Saat mantap-mantap, wajah Olivia berubah dan mengatakan jujur atau tantangan kepada Lukas yang saat itu berada di bawahnya. Ia memilih jujur. Ia ditanyai siapa yang benar-benar ia sayangi. Lukas pun mengatakan bahwa ia menyayangi Marky. Olivia pun merasa kecewa mendengarnya. Setelah mereka selesai Olivia mencoba menghubungi Marky, namun ia tidak menjawab. Marky yang saat itu sedang melihat video terakhir ayahnya sebelum ayahnya mati bunuh diri, mendapat giliran bermain. Dia memilih jujur. Marky ditanya mengapa ia menyimpan pistol yang digunakan ayahnya untuk bunuh diri. Ia menjawab bahwa mungkin nanti ia akan menggunakan pistol tersebut. Marky pun diberi tugas untuk menggunakannya sekarang. Entah siapa yang harus dibunuhnya. Kembali ke Olivia dan Lukas. Ia mencari cara untuk menghentikan permainan itu, dan ia mendapat petunjuk. Ada seseorang yang juga pernah terlibat dalam permainan itu bernama Reyes. Mereka langsung mendatanginya. Saat bertemu, Reyes menceritakan bahwa permainan itu telah dirasuki oleh iblis. Reyes memberi mantra pengurung iblis tersebut dalam pot yang diisi lilin yang dapat menghentikan permainan tersebut, yang ditulis dalam bahasa Spanyol dan diulang 7 kali dengan pengorbanan pembungkam suaranya dengan memutung lidah, dan mantra itu harus dilakukan oleh orang yang telah melepaskan iblis tersebut. Mereka kembali ke rumah menemui Brett. Saat menjelaskan cara menghentikan permainan itu, saatnya Brett yang bermain. Ia terpaksa memilih tantangan karena Lukas dan Marky telah memilih jujur. Ia ditantang untuk mengambil pistol pada ayahnya dan mengancam ayahnya untuk memohon atas nyawanya. Ayahnya merasa itu benar-benar keterlaluan, sehingga belum sempat ayahnya memohon, Brett ditembak oleh polisi teman ayahnya dan membuat ia mati. Lukas dan Olivia yang melihat hal itu langsung mendatangi Marky. Dan saat bertemu, di sana giliran Olivia dan ia memilih jujur. Ia mengatakan rahasia terbesarnya kepada Marky, bahwa Olivia yang telah membuat ayahnya Marky mati. Olivia menjelaskan bahwa ia pernah dirayu ayahnya Marky dan mengajak Olivia tidur bersamanya. Namun, karena Olivia tidak mau, ia mengancam ayahnya untuk mengatakan hal itu kepada Marky. Ayahnya Marky mengatakan bahwa lebih baik ia mati daripada Marky tahu tentang itu. Ayahnya Marky pun bunuh diri. Mendengar itu, Marky langsung pergi dan mengambil pistol milik ayahnya. Ia sudah hampir bunuh diri, namun Olivia menghentikannya. Olivia mengatakan bahwa permainan itu dapat berakhir. Olivia, Marky dan Lukas pun mencari Carter dan membawanya ke gereja tua itu menghentikan permainannya. Sampainya di sana, mereka memaksa Carter untuk membaca mantra yang dapat menghentikan iblis itu bermain. Namun saat itu giliran Lukas bermain. Ia memilih tantangan dan ditantang untuk memilih Olivia atau Marky yang akan ia bunuh. Ia tidak sanggup melakukan hal itu dan iblis pun merasuki tubuh Lukas. Pembacaan mantra dilanjutkan. Iblis itu kesakitan. Carter dipaksa Olivia untuk memotong lidahnya agar iblis itu terkurung dalam pot bersigil lilin. Namun, iblis yang berada di tubuh Lukas itu mampu menghentikan Carter dan membunuh Carter. Begitupun Lukas, ia telah kehilangan hidupnya. Kini hanya tinggal Marky dan Olivia. Saat itu giliran Marky. Ia memilih tantangan dan ditantang untuk membunuh Olivia. Ia tidak ingin melakukan itu. Tubuh Marky pun dirasuki iblis tersebut dan menembak Olivia. Namun saat itu Olivia menanyakan kepada iblis itu jujur atau tantangan, karena iblis itu juga terlibat dalam permainan. Iblis itu memilih jujur. Olivia menanyakan bagaimana cara keluar dari permainan itu hidup-hidup. Iblis menjawab bahwa permainan itu tidak akan berakhir karena hanya Carter yang dapat
menghentikan permainan itu. Namun, ia telah mati, kecuali Olivia dapat teman bermain yang baru. Olivia pun mengajak semua orang memainkan permainan itu melalui sosial media. Olivia dan Marty pun selamat setelah banyak orang yang melihat video di sosial medianya itu. Alhasil, film pun berakhir. Gimana para pecinta film? Kalian harus nonton versi aslinya ya. Dan buat kalian yang ingin request mau diceritain film apa, komen di bawah aja ya. Oke, dadah, see you next time. See you, bye-bye.